Kebenaran atas beredarnya surat perintah penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti dan staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi, Idewa Nyoman Wiratmadja, hingga kini masih menimbulkan tanda tanya. Bahkan, meski sudah sebulan lebih, pasca kabar penerbitan surat perintah penyidikan atau Sprindi dan penetapan keduanya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan suap pengurusan dana insentif daerah atau DID tahun 2018 di Kabupaten Tabanan. Namun, hingga kini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum pernah melakukan klarifikasi maupun mengumumkan secara resmi status keduanya kepada publik. Seperti diketahui sebelumnya, KPK RI sempat melayangkan surat nomor R-143-ATR-02-ATR-02-26-10-2021 terkait permohonan data dan informasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Surat yang ditandatangani oleh pimpinan Deputi Penindakan PLH Direktur Labuksi David Hartono Hutarauf tersebut pada poin huruf B, C, dan D menyatakan tanggal 19 Oktober 2021 adalah tanggal dimulainya penyidikan. Diketahui, surat perintah penyidikan merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik atasan kepada penyidik bawahan guna dijadikan untuk dasar melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana. Selain diatur dalam KUHP, Sprindik juga diatur laman Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Jika mengacu pada surat permohonan data dan informasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, penyidik sudah menyebut 3 nama tersangka, yakni Eka Wiryastuti, Dewa Wiratmadja, dan Rifa Surya. Ketika penyidik menyatakan seseorang sebagai tersangka, maka seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut tertuang pada pasal 1 angka 14 KUHP. Kinerja KPK dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah atau DID Tabanan tahun 2018 mulai diragukan publik. Pasalnya, tersangka dalam dugaan gratifikasi ini tak kunjung diumumkan kepada publik. Sudah sebulan dari keluaran surat perintah penyidikan juga telah diikuti dengan serangkaian penyidikan berupa penggeledahan sejumlah kantor di Tabanan, juga rumah pihak terkait, bahkan sampai pada pemeriksaan sejumlah pejabat Tabanan, anggota DPRD Tabanan, hingga para rekanan proyek. Tidak itu saja, Eka Wiryastuti dan Dewa Wiratmadja juga sudah diperiksa di KPK. Dewa Wiratmadja diperiksa pada 5 November 2021, sedangkan Eka Wiryastuti pada 11 November 2021. Meski sudah sampai pada pemeriksaan Eka Wiryastuti, ternyata belum ada pengumuman tersangka. Publik terutama warganet pun mulai tidak sabar dengan kinerja KPK. Bahkan, mereka mulai meragukan KPK untuk bisa menyelesaikan perkara ini, apalagi Eka Wiryastuti diketahui sebagai kader PDIP. Belum lagi, Eka Wiryastuti sudah berkuasa 10 tahun di Tabanan, juga memiliki hubungan baik dengan pimpinan DPP PDIP terutama Megawati Soekarno Putri. Apalagi, ayah dari Eka Wiryastuti yakni Inyoman Adi Wiryatama dikenal sebagai politikus PDIP yang cukup lama malang melintang dalam dunia politik, yakni 2 periode jadi Bupati Tabanan dan kini masih menjadi Ketua DPRD Bali. Sebelumnya, PLT Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan seluruh konstruksi perkara ini akan dibeberkan setelah penyidikan tuntas. Dijelaskan, pengumuman penetapan tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan para tersangka.